Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 212. Bayu semangat dengan ajakan Brianna. Lalu kedua orang itu berjalan menuju rooftop. Dan Albert melihatnya. Mau kemana mereka? Gumam Albert sedih. Di atap. Kamu kenapa kayak bete gitu lihat penampilan baru Pak Albert? Tanya Bayu duduk di kursi taman rooftop. Itu orang-orang pada kenapa, sih? Seheboh itu tanggapan mereka lihat Pak Albert. Dalam mode nggak jelas. Gerutu Brianna. Nggak jelas kamu bilang. Dia loh, atasan kita berubah jadi keren. Aku tambah insecure. Jadinya, insecure. Brianna mengernyit. Bayu mengangguk. Uangnya Pak Albert yang bikin insecure. Ditambah sekarang. Penampilannya pun bikin aku ngelus dada. Ada ya orang sesempurna itu. Hele, kakakku tampan, banyak uang, cerdas tapi susah jatuh cinta. Nggak akan ada manusia yang sempurna, Bey. Ralat Brianna. Kakakmu tampan? Tanya Bayu. Brianna mengangguk. Wajarlah, adiknya juga mendingan, sih. Kekeh Bayu. Brianna memukul bahu Bayu. Lebih dari mending. Ralat Brianna. Nggak lebih, pas aja, biasa aja. Bayu kembali mengekeh padahal dalam hatinya dia memuji visual Brianna yang menawan. Brianna mendelik pada Bayu. Tania itu yang lebih dari mending, ya. Dia si oversize, ups. Bayu menutup mulutnya. Bu Brianna, Pak Bayu, dipanggil Pak Albert. Teriak Iwan dari pintu masuk atap. Hi, ganggu aja, ini jam coffee break, loh. Gerutu Brianna. Sudah kita turun. Tidak boleh membangkang apa perintah atasan. Ajak Bayu. Mengulurkan tangan. Tapi Brianna menepisnya, malas sekali berjalan bergandengan tangan dengan Bayu. Ruangan Albert. Bayu masuk lebih dulu disusul Brianna. Ada Tania yang sedang duduk di hadapan Albert. Tania ingin meminta maaf secara langsung pada kalian. Gara-gara ulahnya yang sudah membuat kisruh perusahaan kemarin, ucap Albert tenang dan dalam serta cara duduk yang tegap. Biasanya punggungnya bungkuk karena duduknya yang tidak merasa percaya diri. Kacamata tebal sedikit melorot juga jambang dan brewok yang melengkapi kecupuannya. Kenapa sekarang dia berubah secepat itu? Abis kerasukan jin kampung mana, ya? Brianna mengoceh dalam hati. Tania yang berbusa meminta maaf pun tidak dipedulikan Brianna. Pikirannya dipenuhi. Albert yang mencengangkan sekaligus menyebalkan karena telah mengerjainya kemarin. Jadi Tania sudah fix di PHK ya, Pak. Hari ini adalah hari terakhirnya bekerja. Ucapan Bayu menyadarkan Brianna jika Tania sudah tak lagi berada di ruangan Albert. Lia, hari ini adalah hari terakhirnya bekerja, sahut Albert. Sayang sekali, di luar perilakunya yang sedikit minus, sebetulnya Tania adalah pegawai yang kompeten. Sepertinya aku akan merekomendasikan pekerjaan lain untuknya di kantor cabang di luar kota. Itu pun kalau dia mau. Kasihan, dia yatim piatu, tak punya kerabat dan hanya menyewa apartemen kecil serta murah, tutur Albert. Bagaimana kalau dia membuat ulah lagi? Tanya Bayu. Aku memberinya satu kali lagi kesempatan untuk berubah. Kenapa harus sekejam itu pada Tania? Allah SWT. Yang Maha Kuasa saja adalah lautan maha maaf untuk hambanya. Lalu kenapa kita yang bukan apa-apa harus sombong tak mau memberi kesempatan pada seseorang untuk berubah menjadi lebih baik? Pelajaran seperti ini selalu aku lihat dari suami kakakku dan juga papanya. Sejahat apapun orang itu, tetap saja selalu penuh maaf serta selalu saja memberi kesempatan kedua. Albert terdiam sesaat, teringat kisah banyak orang yang pernah berbuat jahat pada keluarga Dharmawangsa. Banyak yang berubah setelah diberi kesempatan kedua.
Tapi keluarga Dharmawangsa tidak akan segan-segan menyegel paten kebebasan seseorang jika orang itu tidak mau berubah dan terus saja berulah. Brianna terpekur mendengar penuturan Albert. Poin plus Albert di mata Brianna bertambah. Tapi hatinya masih saja kesal. Baiklah, kalian bisa kembali bekerja. Oh, untuk Brianna, aku mau bicara denganmu. Mengenai satu hal. Ucap Albert pelan dan tenang. Bayu pun berpamitan keluar ruangan meninggalkan Brianna. Suasana hening beberapa saat karena sebetulnya Albert harus menenangkan diri jika kembali berdua dengan Brianna. Tak ada yang memulai percakapan. Brianna pun hanya menunduk menunggu Albert bicara padanya. 10 menit berlalu. Keduanya masih saja bertahan dalam diam. Kenapa tidak protes? Albert akhirnya membuka suara. Brianna menegakkan wajah. Protes apa? Sahutnya pelan tanpa ekspresi. Mungkin saja kamu berpikir kalau aku mengerjaimu kemarin. Brianna mengembungkan kedua pipinya. Apa memang Pak Albert benar mengerjaiku? Albert menggeleng. Sama sekali tidak. Lalu kenapa chat dan teleponku diabaikan? Albert menghela napas dalam. Bagaimana mungkin dia mengatakan kalau dirinya sungguh tidak merasa percaya diri bertemu Brianna dengan penampilan barunya. Aku minta maaf soal itu, soal kemarin. Albert mengatakan hal itu tanpa melihat wajah Brianna. Tidak usah minta maaf, aku juga tidak terlalu peduli lagi, jawab Brianna. Albert mati gaya dengan jawaban Brianna. Tidak peduli tapi kenapa masih judes? Apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku? Tanya Albert. Brianna diam saja memperhatikan jemari tangan Albert yang dari tadi mengetik di atas keyboard. Brianna tahu Albert hanya asal mengetik. Kenapa penampilanmu berubah? Tanya Brianna. Bukankah kamu sering memintaku mengubah penampilan? Albert balik bertanya. Brianna terdiam beberapa saat. Lia, memang aku sering memintamu sedikit mengubah yang jadul menjadi agak modern. Tapi tidak sedrastis ini, sahut Brianna pelan. Apa kamu tidak suka dengan perubahanku? Albert masih saja mengetik, dan entah kalimat apa yang dia ketik karena dia memang hanya asal mengetik. Kalau boleh jujur, aku menyukai penampilanmu yang lama. Jawaban Brianna sukses membuat Albert menghentikan aktivitasnya mengetik. Dia bingung dengan sikap Brianna. Lalu maumu aku seperti apa? Dulu selalu dibilang cupu dan old fashion. Tapi giliran aku berubah, kamu malah lebih menyukai penampilan lamaku. Kepala Albert pening. Apa pendapatku berpengaruh banyak untukmu? Kening Brianna berkerut. Ya, tentu saja. Tidak hanya pendapatmu saja, sih. Albert langsung meralat ucapannya. Rona merah di wajah Albert semakin kentara karena wajahnya sudah bersih. Sana, kamu kembali kerja. Albert berdiri lalu memasukkan kedua tangannya ke saku celana seraya memandangi gedung-gedung pencakar langit dari balik jendela ruangannya. Brianna terpaku melihat postur tubuh Albert yang tinggi tegap dari belakang. Gadis itu terpaku sesaat. Kenapa dari belakang si Om Cupuk ini jadi kelihatan oke, sih? Kemana punggung bungkuknya? Apa dia kursus kepribadian dalam sehari untuk belajar cara berdiri yang mempesona dan tampak keren? Brianna membatin. Terus kenapa rambutnya jadi stylish gitu? Dan dia pakai parfum apa? Aroma tubuhnya enak sekali. Albert menoleh ke belakang dengan slow motion. Kali ini Brianna yang gugup, seketika dia menunduk dan segera keluar dari ruangan Albert. Tanpa sadar Brianna menyentuh dadanya. Ada yang berdesir aneh di antara debur jantungnya yang riuh bertalu. Sementara itu Albert menghela napas dalam. Dia kembali duduk lalu membuka laci mejanya dan mengeluarkan beberapa buku yang hatam dia baca dalam sekejap. Kalian tahu buku apa?
Buku cara jitu mengubah penampilan untuk menarik lawan jenis. Kiat praktis mengubah penampilan jadi menawan dalam sekejap. Dan masih ada buku lain dengan judul dan jenis yang sama. Percuma aku melahap buku-buku ini, tak ada tanggapan apa-apa dari Brianna, keluh Albert dengan wajah murung. Semakin murung melihat Bayu menggeser kursinya mendekat ke sebelah Brianna. Di luar ruangan Albert. Kenapa bengong? Abis membicarakan apa dengan Pak Albert? Tanya Bayu penasaran. Mengenai desain berlian. Brianna menggeleng. Dia abis tanya pendapatku tentang penampilannya, jawab Brianna. Asal lalu kembali membuka file pekerjaannya di layar PC. Bayu melongo. Kok bisa? Bisalah. Aku memang selalu mengejeknya cupu. Bayu lebih melongo lagi. Kamu sedekat itu dengan Pak Albert di luar kantor. Brianna mengangguk. Ada semburat aneh di wajah Bayu. Entah perasaan tidak suka atau mungkin cemburu. Seberapa dekat? Kakak dan orang tuaku punya hubungan baik dengan keluarga besarnya Pak Albert, jawab Brianna. Jawaban Brianna membuat rasa insecure Bayu semakin menebal. Dia menatap lekat Brianna dari samping. Aku menyukaimu, Bri. Tapi jika harus bersaing dengan Pak Albert, rasanya aku tak akan sanggup. Jelas aku pasti kalah apalagi Pak Albert sudah berubah. Bayu membatin. Sementara Brianna sendiri menjadi tidak fokus. Postur tubuh tegap Albert dari belakang dengan setelan blazer yang press body memenuhi pikiran Brianna saat itu. Hari ini adalah pengiriman akhir desain milik Brianna dan juga pihak dari Crown Diamond. Albert pun menyertakan hasil kreasi milik Brianna yang dimodifikasi oleh Bayu. Menunggu hingga sore pengumuman siapa yang memenangkan gelar event sungguh terasa sangat lama. Kemarin pihak Angel's Craft memang menyukai desain Pearly dan Crown. Hanya saja karena desainnya sama, mereka meminta desain lain yang berbeda. Bei, kalau desainmu menang, kita bagi dua gitu. Tanya Brianna. Enggaklah, itu kan desainmu. Pak Albert juga kan kirim desain itu atas namamu, sahut Bayu. Jadi gini, ada sesepuh Angel Craft yang selalu setia dengan model-model klasik. Nah, tapi ada sebagian juga yang menyukai model-model modern serta kekinian, papar Bayu. Bilang aja desainku kuno. Cebik Brianna. Enggak kuno, tapi klasik. Sesuatu yang klasik itu identik dengan originalitas, unik dan mahal, sanggah Bayu. Brianna cemberut. Tapi Bayu merayunya, lalu Brianna kembali tersenyum. Tingkah laku mereka tak luput dari pengamatan Albert. Hari ini Albert mengenakan setelan blazer formal berwarna biru dongker dengan kualitas bahan premium. Cara berjalan dan berdiri Albert kini sungguh tegap dan tampak percaya diri. Tapi sejatinya Albert seperti itu hanya untuk mengambil perhatian Brianna. Tanpa pikir panjang, Albert keluar ruangan lalu memanggil Brianna. Brianna, ikut aku. Titah Albert dingin. Brianna yang sedang bercanda dengan Bayu seketika menoleh dan bertanya. Ikut kemana, Pak? Tanya Brianna. Ada meeting dengan klien dari Jerman. Aku perlu penerjemah. Sahut Albert kembali melangkah tegap menuju lift. Brianna gerasak-gerusuk meraih tas lalu mengejar Albert masuk lift. Brianna ingin bertanya tapi aura Albert terasa berbeda. Albert dengan gaya barunya berdiri sangat tegap hingga tampak semakin lebih tinggi dari Brianna. Kedua tangannya masuk ke saku celana, dagu sedikit tengadah serta wajahnya tanpa ekspresi. Cukup membuat Brianna menggigil. Dia kenapa jadi aneh begini? Benarkah lelaki di sampingku adalah Om Cupu? Tapi kini auranya sungguh magis sekali, bikin merinding dan deg-degan. Tanpa sadar Brianna menyentuh dadanya. Brianna tidak tahu, Albert sebetulnya sedang mempraktekkan gaya-gaya lelaki maskulin yang dia pelajari secara kilat.
Padahal debur jantung Albert lebih riuh bertalu. Sekilas Albert melihat keheranan Brianna di bayangan dinding lift. Apa dia terpesona oleh gaya dan penampilanku? Posisiku sudah benar, kan? Aku tampak keren, kan? Albert melihat pantulan dirinya yang tampak memukau. Keduanya keluar dari lift. Albert selalu membawa mobil sendiri, enggan memakai sopir pribadi. Oh, tak lupa, gadis-gadis front office tampak terpukau melihat penampilan Albert. Mereka berdecak kagum dan hal itu didengar Brianna. Kenapa semua pada norak lihat wujud aneh si Om Cupu? Gerutu Brianna dalam hati. Wajahnya keruh. Kenapa wajahmu kusut? Tanya Albert saat sudah berada di dalam mobil. Oh, kusut. Masa sih? Aku selalu tampil oke dan cantik, kok. Brianna mematut dirinya di kaca spion. Albert melirik Brianna dengan sudut mata lalu melajukan mobilnya. Itu tadi aku dengar mbak-mbak front office pada heboh lihat penampilan baru Om Cupu. Pak Albert, Om ajalah, kita akan lagi di luar kantor. Brianna sudah kembali bersikap biasa. Tapi ini masih tetap ada di jam kerja. Kita keluar sedang bekerja, ralat Albert. Baiklah, Pak Albert. Brianna mengangguk dan menatap lurus ke depan. Pasang seat beltnya. Titah Albert. Brianna sedang malas memakai seat belt. Dia memang selalu seperti itu, malas memakai seat belt. Gadis itu malah mengeluarkan lipstik lalu touch up. Albert sedikit oleng melihat bibir Brianna yang lembab dan segar dimaju mundurkan di depan cermin riasnya. Hingga dia tak melihat seorang kakek tua menyeberang jalan. Albert mengerem dengan keras dan mendadak. Lipstik dan bedak Brianna jatuh dan sukses pecah. Tapi lengan Albert tangkas menghalangi tubuh Brianna agar tidak menyentuh dashboard. Sentuhan itu tepat di bagian atas. Aset berharga milik Brianna. Sudah kubilang dari tadi pakai seat belt. Kamu ini ngeyelan. Gerutu Albert. Brianna membeku karena tangan Albert masih menempel di bagian atas aset berharganya. Albert tersadar, dia segera menarik tangannya. Maaf, aku refleks karena takut kepalamu. Membentur dashboard. Ucap Albert salah tingkah. Brianna masih saja terdiam. Albert gemas lalu memasangkan seat belt Brianna. Posisi wajah Albert begitu dekatnya dengan wajah Brianna. Kenapa Om Cupu tampan begini? Dan harum. Om, kamu pakai parfum apa? Brianna mendekat dan menghidu aroma parfum Albert. Seketika Albert kembali menarik diri menjauh dari Brianna. Dia merasa wajahnya menghangat. Brianna melihat wajah Albert semerah tomat. Senyum geli terbit di wajah Brianna. Dia masih Om Cupuku, masih grogi dan salting gak jelas gitu. Tunggu. Om Cupuku. Brianna jadi salah tingkah sendiri karena mengklaim Albert sebagai Om Cupunya. Suara klakson mobil di belakang saling bersahutan dan itu menyadarkan Albert untuk kembali melajukan mobilnya. Sepanjang perjalanan mereka terdiam. Brianna bingung karena Albert hanya putar-putar. Kota Jakarta saja. Kita mau meeting di mana, Pak? Tanya Brianna. Albert diam saja. Tak ada meeting apapun sebetulnya. Dia hanya merasa gerah melihat Brianna dekat-dekat dengan Bayu. Loh, kita pulang lagi ke kantor. Brianna heran karena Albert kembali mengambil rute menuju kantor. Iya, meeting di cancel. Jawab Albert. Brianna mengernyit. Tahu dari mana meeting di cancel? Kapan dia pegang ponsel? Brianna kebingungan sendiri tapi tak berani bertanya lagi. Aura Albert sudah kembali dingin. Setibanya di kantor Bayu bertanya pada Brianna. Cepat amat meetingnya. Di cancel, jawab Brianna singkat. Albert sendiri pergi ke ruangan Erik. Pak,
Apa kita bisa tukar ruangan? Tanya Albert. Erik mengerutkan kening. Maksudmu? Aku pakai ruangan papa, papa pakai ruangan aku. Kamu mau posisi papa? Erik mesem.